Pernah nggak kamu mencintai seseorang hingga akhirnya diam-diam kamu merubah dirimu menjadi versi terbaik dari dirimu? Tapi pada akhirnya kamu sadar, semua perubahan itu tidak membuatnya memilihmu. Kalau iya, mungkin cerita ini sedang memeluk hatimu. Jadi, dengarkan sampai selesai ya. Hai, malam ini turun hujan pelan. Anginnya dingin tapi yang paling terasa justru sunyi yang sedang memenuhi dada. Kalau kamu sedang mendengarkan ini sambil rebahan atau di perjalanan pulang atau mungkin sambil menahan air mata yang tidak ingin dilihat oleh siapapun, terima kasih ya sudah hadir. Semoga beberapa menit ke depan kita bisa saling menemani, bukan untuk menghapus luka tapi setidaknya membuat hatimu terasa lebih ringan. Karena kamu berhak bahagia, kamu juga berhak untuk menangis, gak apa-apa. Kamu berhak untuk, iya, kamu berhak untuk melampiaskan semua keluh kesahmu. Kamu gak harus kuat, apalagi saat kamu sendirian. Kamu gak harus terlihat kuat. Bahkan oleh orang lain pun kamu gak harus terlihat kuat. Ya, jujurlah pada dirimu. Kalau kamu capek, bilang capek. Kalau kamu lelah, bilang lelah. Kalau ingin nangis, nangislah. Ya, gak apa-apa. Luapkan emosimu, luapkan perasaanmu, jangan ditahan. Karena suatu saat nanti kalau terus ditahan, bisa meledak. Dan itu bahaya ya. Oh iya, ada cerita nih. Aku ingin cerita tentang seseorang. Atau mungkin tentang perasaan yang pernah dimiliki hampir semua orang. Aku pernah percaya bahwa cinta adalah anugerah paling indah yang Tuhan titipkan kepada manusia. Cinta membuat kita belajar tersenyum lebih tulus, menjadi lebih sabar, lebih perhatian, bahkan lebih baik dari diri kita yang kemarin. Tapi anehnya, aku berubah bukan karena diminta. Aku berubah karena ingin pantas untuk seseorang. Dia adalah orang yang diam-diam membuatku bangun pagi dengan semangat, membuatku mulai memperbaiki kebiasaan buruk, belajar mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, dan berusaha menjadi manusia yang lebih lembut. Aku pikir kalau aku terus bertumbuh, suatu hari nanti dia akan melihatku. Ternyata enggak. Ada satu kenyataan yang paling sulit diterima dalam hidup, bahwa menjadi orang yang baik tidak selalu membuat kita dipilih, dan mencintai seseorang dengan sungguh-sungguh tidak selalu membuatnya mencintai kita kembali. Awalnya aku marah, bukan marah kepadanya, tapi aku marah pada diriku sendiri. Marah pada nasib dan marah pada keadaan. Aku bertanya berkali-kali, apa kurangku? Apakah aku belum cukup baik, belum cukup sabar, belum cukup berjuang? Sampai suatu malam aku menyadari sesuatu. Mungkin selama ini aku sedang menjadikan diriku sebagai syarat agar dicintai, padahal nilai seseorang manusia tidak pernah ditentukan oleh siapa yang memilihnya. Kita tetap berharga bahkan ketika seseorang memutuskan berjalan ke arah yang berbeda, dan perlahan aku belajar bahwa cinta bukan tentang memiliki. Kadang cinta hanya datang untuk mengajarkan kita bertumbuh. Orang itu mungkin tidak tinggal, tetapi pelajaran yang ia tinggalkan akan menetap seumur hidup. Hari ini, aku sudah tidak lagi berharap ke dia kembali. Iya, aku nggak lagi berharap dia kembali. Bukan karena aku berhenti mencintainya, melainkan karena aku mulai belajar mencintai diriku sendiri. Aku mulai memahami bahwa hatiku juga butuh pelukan. Bukan hanya oleh orang lain, tetapi juga oleh diriku sendiri. Iya, hatiku butuh aku peluk sendiri. Kalau hari ini kamu sedang mencintai seseorang yang tidak bisa membalas perasaanmu, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Perasaanmu tidak salah, kesetiaanmu juga tidak sia-sia, air matamu juga bukan tanda kelemahan. Semua itu hanyalah bukti bahwa hatimu pernah mencintai dengan sangat tulus, dan ketulusan selalu meninggalkan bekas yang indah meski terkadang berbentuk luka. Luka itu memang
akan terasa perih. Namun percayalah, luka yang dirawat dengan kasih sayang akan berubah menjadi kebijaksanaan. Jangan memaksakan seseorang untuk tinggal, karena cinta yang dipaksakan hanya akan membuat dua hati sama-sama kelelahan. Biarkan yang pergi menemukan jalannya sendiri dan biarkan dirimu menemukan damainya. Sebab ada kalanya Tuhan tidak mengambil seseorang darimu untuk menghukummu, melainkan untuk memberi ruang bagi seseorang yang benar-benar mampu menghargai hatimu. Mulai malam ini jangan lagi bertanya mengapa dia tidak memilihku. Cobalah bertanya, apa yang bisa kulakukan agar aku semakin mencintai diriku sendiri. Karena saat kita berdamai dengan diri sendiri, penolakan tidak lagi terasa sebagai akhir dunia. Ia hanya menjadi satu bab yang mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada siapa yang mencintai kita, tetapi pada bagaimana kita memperlakukan hati kita sendiri. Dan jika suatu hari nanti cinta datang lagi, semoga kita tidak datang sebagai seseorang yang haus untuk dimiliki atau haus untuk memiliki, melainkan sebagai seseorang yang sudah utuh, lalu memilih untuk saling melengkapi. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita ini malam ini sampai selesai. Semoga apapun luka yang sedang kamu simpan, perlahan menemukan jalannya untuk sembuh. Semoga hatimu selalu diberi ruang untuk bernapas, menerima dan percaya bahwa kamu layak dicintai bahkan sebelum siapapun datang mencintaimu. Sebelum kita berpisah, yuk ucapkan afirmasi ini bersama-sama pelan-pelan saja. Dengarkan aku. Aku bersyukur atas setiap perjalanan hidupku. Aku berharga apa adanya. Aku pantas dicintai tanpa harus memaksa siapapun. Aku mengikhlaskan yang telah pergi, menerima diriku dengan penuh kasih dan membuka hati untuk kebahagiaan yang Tuhan siapkan di waktu yang terbaik. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga hatimu baik-baik ya. Bye-bye.